Aku maaf. Hari ini kita belajar tentang ini. Hadiah atuh. Anita, Apa? permisi. Permisi. Halo Anita. Tanggal nanya. Gorengan. Umil. Yang pertama A, Sebentar ya, sebentar ya. B, B, C, D, Alat terus. Alat now. Bisa. Wati, salam. Jadi suka tanya lapis teh ya bahanna geus aya. Heeh. Anita. Kalau panamen tadi pang marudgeut. Anjay. B, A dan B. Halo Anita. Anjay. Anjay. Wati, 12. bisa pang nuturkeun lah baju si Uni Halo teh. Anita. Iya iya, masih api. Sakedeung mah isukan bisa teh. Teh isukan. Bisukan aja kak, bisukan. Aku mau isukan. Tanana paranti dak. Ya udah, oke. 13 A, 14 A, Oke, jadi hari ini kita belajar tentang A, konsep dasar 16 logika dan berpikir kritis. 17 C, Oke, 18 jadi hari ini kita belajar tentang komponen premis, kemudian contoh premis mayor dan minor, dan konsekuensi, kemudian kita juga belajar tentang logika deduktif. Hari ini kita nggak ada latihan soal ya guys, nanti minggu depan latihan soalnya. Jadi komponen premis itu ada apa sih? Premis itu dapat terdiri atas ide, konsep, teori, atau data. Kualitas premis itu akan ditentukan oleh komponen penyusun premis. Oh, ya Allah, sebentar. Oke. Jadi kualitas premis itu akan ditentukan oleh komponen penyusun premis. Jadi semakin valid komponen premis, maka semakin valid pula premis dan semakin besar pula kemungkinan kita pada simpulan yang valid. Begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi kita lupa berdoa. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. ABBI. Yes. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, baik. Jadi di sini seperti yang teman-teman baca ya, premis itu terdiri atas ide, konsep, teori, atau data. Jadi kualitas premis ini akan ditentukan oleh penyusun premis. Kira-kira komponen penyusun premis itu ada apa aja sih? Kita loncat ke slide selanjutnya. Oke, mungkin aku izin pindah dulu ya ke tempat yang lebih tenang. Ada masalah nggak apa-apa cerita aja. Tapi itu dia juga belinya Oke, jadi kita lanjut ke komponen premis. Jadi ini komponen premis part 2. Jadi komponen premis itu apa sih? Jadi itu adalah proses penalaran umum yang terdiri atas dua jenis proposisi atau pernyataan. Gitu. Jadi yang pertama
proposisi yang menjadi dasar penyimpulan disebut dengan premis atau antecedents. Jadi premis itu yang biasa kalian tahu premis itu disebut dengan antecedents. Kemudian yang poin 2, premis dibedakan menjadi dua yaitu premis mayor dan premis minor. Nah, nanti pengertian mengenai premis mayor dan premis minor itu akan ada di slide berikutnya. Kemudian di poin 3, hasil simpulan disebut dengan konklusi atau consequence. Gitu. Jadi teman-teman tuh pasti akan menemukan eh, pertanyaan dengan paragraf, kemudian kalian harus menentukan bagaimana kesimpulannya, manakah yang paling benar, manakah yang mungkin benar, manakah kesimpulan yang mungkin salah, manakah kesimpulan yang salah, begitu. Nah, jadi di poin 4, ini ada hubungan antara premis dan konklusi disebut dengan konsekuensi. Gitu. Jadi, contoh premis mayor, minor, dan konsekuensi. Jadi, contoh satu, semua makhluk hidup pasti bernafas. Ini adalah premis mayornya. Nomor 2, manusia adalah makhluk hidup. Ini adalah premis minornya. Jadi, konklusinya adalah manusia manusia yang hidup pasti bernafas. Gimana? Teman-teman mudah, apakah ini mudah dipahami? Ya, Anda juga. Oke, kita lanjut lagi, yes. Oke. Jadi, mungkin teman-teman boleh masing-masing cari contoh premis minor, premis mayor itu apa. Nanti aku tanya satu-satu ya. Aku mulai dalam waktu ini sekarang jam berapa ya? Sekarang kan jam 7.07. Nanti 7.09 aku tanya teman-teman ya. Aku pilih acak. Dimulai dari sekarang. Oh, Anggita Salsabila. Ada apa? Kira-kira apa yang belum dipahami? Bisa aku bantu jelasin lagi? Oke, karena sudah jam 7.09, aku mau Xavier kasih contoh mana premis minor, mana premis mayor. Ini contoh premisnya mayor, minor, sama konsekuensi ya, Kak? Yes. Oh, bentar. Premis mayor, contohnya misal semua manusia pasti mati. Premis minornya Firza adalah manusia. Terus konsekuensi atau kesimpulannya jadi Firza pasti mati. Seperti itu kah, Kak? Iya kan? Firza, oke, bisa, bisa. Bisa ya. Tadi Anggita Salsabila masih belum paham ya. Jadi ini biar aku bantu bagaimana cara menentukan premis minor dan premis mayor. Wait, salah.
ya, se. Jadi cara untuk menentukan premis minor dan premis mayor itu kamu harus harus lihat gitu kira-kira mana yang mewakili keseluruhan dari teksnya gitu. Terus premis minor itu biasanya itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh premis mayor. Gimana? Ini aku kasih contoh lagi ya, aku coba cari dulu. Jadi kalau premis mayor itu tuh adalah premis yang berisi predikat gitu. Kalau premis minor itu berisi subjeknya gitu. Contohnya, semua mamalia adalah hewan berdarah panas. Jadi predikatnya itu mamalia, terus di premis mayor itu juga ada middle term. Middle termnya itu adalah hewan berdarah panas. Begitu. Nah, premis minornya, semua kucing adalah mamalia. Jadi, premis minor itu terdiri dari subjek dan middle termnya. Jadi, jadi subjeknya itu kucing, middle termnya itu mamalia. Nah, jadi kesimpulannya apa kira-kira? Semua, tadi kan yang mayornya itu semua kucing, sorry. Jadi mayornya itu semua mamalia adalah hewan berdarah panas. Semua kucing adalah mamalia. Berarti kesimpulannya adalah kucing adalah hewan berdarah panas. Jadi mamalianya nggak dibawa karena itu middle term. Jadi kalau middle term itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan di dalam suatu premis. Ini aku izin share screen biar biar teman-teman bisa lebih ada gambaran. Nih, jadi premis mayornya semua mamalia adalah hewan berdarah panas. Semua kucing adalah mamalia. Jadi jawabannya adalah ini mamalianya dihilangkan karena mamalia itu adalah middle term. Itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah semua kucing adalah hewan berdarah panas. Begitu. Apakah mudah dipahami teman-teman? Boleh langsung di reaction atau enggak di PC juga boleh. Semua premis yang berkaitan yang memang subjek, predikat, objek. Yes, bisa, bisa. Betul. Ini eh ini masih ada penjelasannya lagi ya guys ya. Boleh disimak. Wait. Ya Allah. Sorry. Sorry ya. Begitu ya, Anggita. Jadi semua premis itu ya memang saling berkaitan. Tapi intinya itu premis minor itu adalah suatu premis yang dipengaruhi oleh premis mayornya. Gitu. Jadi yang mayor itu kayak mencakup keseluruhan dari teksnya. Gitu. Gimana? Apa kamu udah dipahami, Agita?
Oke, gimana Anggita? Enggak, serius, serius. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, nggak apa-apa, tanya aja. Oke, oke, lanjut ya. Nah, ini ada lagi guys, ada contoh kedua. Semua tindak kekerasan kepada manusia akan menimbulkan ketakutan. Si A didisiplinkan dengan cara dipukul dan ditendang. Ini premis mayor, ini premis minor. Maka konklusinya adalah si A akan mengalami ketakutan. Gimana tuh kira-kira? Nih, semua tindak kekerasan kepada manusia akan menimbulkan ketakutan. Ini itu adalah middle term ya. Si A didisiplinkan dengan cara dipukul dan ditendang. Nah, karena dipukul dan ditendang itu termasuk salah satu tindak kekerasan, maka ini middle term. Jadi middle term itu udah nggak ada lagi di kesimpulan. Jadi otomatis udah hilang gitu loh guys. Gimana? Nah, jadi ini dicoret kekerasannya dan ditendangnya juga dicoret. Kemudian manusia kepada manusia dan akan menimbulkan ketakutan. Nah, terus ini ada si A nih. Jadi sisa premisi itu ada si A dan ketakutan. Berarti konsekuensinya atau konklusinya adalah si A akan mengalami ketakutan. Begitu. Apakah udah mulai masuk gitu, teman-teman? Kalau misalkan udah oke, ini aku kasih waktu 3 menit buat buat nyari contoh mana premis minor, mana premis mayor. Terus kalian tentuin juga middle termnya yang mana. Aku tunggu sampai jam 7.20. Oke, sudah jam 7.20. Aku mau Anggita Salsabila untuk memberikan contoh mana premis minor, mayor, dan kesimpulannya itu seperti apa. Boleh, silakan on mic ya. Di proses juga sama kayak anggotanya berarti nggak jelas menjelaskannya itu malah tahu kan ditanya kan sosialisasi terus
bertanya gimana katanya sama sharing jadi jawabnya sama dia tiga tuh belum di situ kok sudah ada baiknya lagi terus ada yang nyelamatin justru saya bertanya biar semakin tahu buat apa sih. Suara kamu masih tidak terdengar ya, Anggita. Tes. Nah, ya udah kedengeran, oke. Contohnya kalau premis mayor itu semua buah-buahan mengandung vitamin. Mm-mm. Terus untuk premis minornya, apel adalah buah-buahan. Dan kesimpulannya yaitu apel mengandung vitamin. Oke, nice ya. Nice ya. Udah paham ya berarti Anggita? Ya, kita sudah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ini kita membahas tentang logika deduktif. Jadi logika deduktif itu adalah cara berpikir di mana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus atau silogismus. Jadi silogisme disusun dari dua buah pernyataan yaitu premis mayor dan minor dan sebuah kesimpulan. Nah, jadi ketepalan penarikan kesimpulan dalam penalaran deduktif itu bergantung dari tiga hal, yaitu kebenaran dari premis mayornya, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ikut pertemuan pertama sama kedua kemarin kan udah sempat aku singgung tentang apa itu logika deduktif ya, apa itu penalaran deduktif yaitu cara berpikir di mana pernyataan umum ditarik kesimpulan bersifat khusus gitu. Ini terus selanjutnya contoh logika deduktif. Jadi setiap makhluk hidup akan mati. Nah, si Polan adalah makhluk. Jadi si Polan akan mati. Gitu. Setiap makhluk yang hidup akan mati. Jadi yang middle termnya itu apa? Makhluk. Ya, benar ya, makhluk. Nah, terus berarti sisanya itu si Polan sama mati. Berarti kesimpulannya adalah si Polan akan mati begitu. Nah, terus ada contoh lagi. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Misalnya, oh, ini ada contoh ya, contoh logika deduktif. Jadi itu contohnya itu adalah salah satunya adalah matematika. Jadi matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Misalnya A sama dengan B dan bila B sama dengan C, maka A sama dengan C. Gimana? Jadi gini ya, biar aku runut. Jadi di sini kan ada A sama dengan B dan B sama dengan C. Jadi B-nya ini dicoret berarti sisa A sama dengan C. Apakah mudah dipahami teman-teman? Ini kebayang nggak kira-kira? Dalam hati ya. Jadi ini namanya silogisme ya guys. Oke, kebayang ya. Yang lain aman ya. Oke, aman-aman. Nah, jadi kesimpulannya A sama sama dengan C itu bukan merupakan pengetahuan baru, melainkan sekadar konsekuensi dari dua pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Gitu. Jadi intinya kalian harus tahu middle termnya mana, dan kalian bisa menyimpulkan itu menjadi sesuatu yang logis. Gitu guys.
Terus selanjutnya, oh, oke, udah selesai materi hari ini. Jadi hari ini, khusus hari ini ya guys, ya kita nggak ada latihan soal. Kita mulai bersolat soal lagi itu minggu depan. Gimana sejauh ini? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada soal yang ingin dibahas? Iya, sama-sama guys. Apakah ada soal yang ingin dibahas atau ada pertanyaan? Feel free to ask ya guys. Sama-sama. Masuk dia sendiri pas apa Udah? ekskres itu kan Mau soal? pas aku Oke. kemudian Oh, minggu depan. Oke. Mau soal minggu depan. kayak orang bibit itu ekspresi tapi pas aku mention ya sebenarnya aku percaya manusia itu orang ini Oh ya Allah, PR. Oh my God. Oke, nanti aku kirim ya soalnya. Berarti intinya kita perlu tahu middle termnya dulu ya, Kak. Ya, pokoknya kalau untuk silogisme ini, kalian itu harus mencari mana premis yang sama. Kalian cari middle termnya. Nah, kalau misalnya kalian udah nemu middle termnya apa, baru tinggal kalian eliminasi. Terus kesimpulannya itu berarti yaudah yang A sama dengan C gitu loh. Misalnya kayak A sama dengan B sama dengan C. Berarti kesimpulannya adalah A sama dengan C gitu. Gitu. Jadi middle term itu harus benar-benar diperhatikan ya guys ya. Gitu. Nanti teman-teman aku kasih tugas untuk kalian kerjakan di minggu depan mengenai penalaran deduktif. Terus minggu depan kita bahas tentang soalnya. Ya, oke deh. Oke. Udah ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Xavier, Lestari, Andika, Anggita, apakah aman? Oke, udah ya. Oke, baik, izin aku tutup pembelajaran hari ini. dikasihnya salah kayak dikasihnya Ya udah, dadah. Sampai jumpa minggu depan ya guys. Nanti aku kirim soalnya.